Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam, Farel. Saya mau nanya Pak, kira-kira apa saja hak yang harus didapatkan oleh guru sih Pak? Oke, jadi ada beberapa hal yang harus didapatkan oleh guru dari hak itu sendiri adalah yang harus didapatkan oleh guru itu biasanya penghasilan. Ya kan? Tahu sendiri penghasilan guru di Indonesia itu masih sangat minim dari kata layak. Yang selanjutnya adalah penghargaan dan kesejahteraan sosial tentunya. Jadi untuk misalkan hak-hak tersebut sehingga untuk pendidikan di Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Nah, jadi hak-hak tersebut sangat wajib untuk didapatkan oleh seorang guru. Nah, hal seperti itu harus ada. Yang tadi ada penghasilan yang layak, kemudian ada penghargaan dan kesejahteraan sosial, itu hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang guru. Kira-kira Bapak sebagai guru udah mendapatkan semuanya belum haknya? Jujur sih kalau misalkan dari beberapa aspek masih sangat kurang, dari mulai kesejahteraan sosial itu sebenarnya pemerintah tidak menanggung untuk guru-guru honorer seperti Bapak. Jadi sebenarnya hak tersebut masih sangat belum didapatkan oleh Bapak sendiri sebagai seorang guru. Oh, terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Halo Ibu, di sini dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Ira dari kantin Q. Di sini saya dari murid kelas 10F mau nanya, apa kewajiban Ibu sebagai warga penghuni sekolah untuk upaya melestarikan lingkungan sekolah? Sebagai warga sekolah ya, penghuni sekolah untuk melestarikan lingkungan sekolah, pastinya satu, menjaga ketertiban ya. Di sekolah kita kan pasti punya aturan ya, baik untuk siswanya sendiri maupun warga-warga sekolah yang lain. Di sini kan ada guru, siswa, yayasan ya kan, pegawai yayasan, terus pedagang di kantin maksudnya ya. Pastinya semua harus ikut menjaga supaya kondusif ya di sekolah itu. Salah satunya kebersihan, ketertiban, terus keamanan gitu. Kita sesama pedagang juga harus saling kondusif, dagang dengan aman, damai gitu. Dah, cukup itu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Permisi Pak, saya Dinar Putri Tias dari kelas 10F. Izin bertanya pada Bapak, apakah menurut Bapak wajib bagi seorang guru untuk menjalankan kewajibannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku dari kelas 10F, apa yang tadi disampaikan oleh Ananda, bahwa kita sebagai seorang pendidik, apalagi sebagai seorang pendidik, sebagai insan manusia saja, dalam kehidupan kita punya kewajiban dan hak. Namun banyak insan-insan tersebut melalaikan kewajibannya, tapi hanya menuntut haknya. Apalagi sebagai seorang pendidik ataupun guru, kewajiban sebagai insan pendidik adalah yang paling utama untuk mencerdaskan anak bangsa, bahwa kewajiban guru betul-betul harus dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam pembentukan karakter juga sama, itu kewajiban utama seorang guru dalam pembentukan karakter, watak, dan sikap para peserta didik. Itu barangkali memang kewajiban ini paling utama harus kita laksanakan jika kita mau mengikuti apa yang akan kita cita-citakan, kita hendaki. Utamakan kewajiban dulu, apalagi sebagai insan yang beragama, kewajiban utama adalah beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sangat-sangat dipentingkan. Itu saja barangkali sebagai gambaran sedikit tentang kewajiban sebagai seorang guru maupun kewajiban sebagai insan manusia, apalagi kewajiban sebagai pelajar. Itu tetap tujuan pertama adalah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mewawancari dengan Diko Satyarianto, kelas 10D. Ya. Diko, apa aja sih hak-hak dasar yang dimiliki oleh siswa? Jadi tuh hak-hak dasar yang dimiliki siswa itu mendapatkan fasilitas sekolah tentunya. Kedua, mendapatkan nilai. Terus mendapatkan perilaku yang baik dari guru-guru dan juga karyawan-karyawan di sekolah. Dah, itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasyana Putri, kelas XF. Saya akan bertanya kepada Pak Karim. Apa tantangan terbesar Anda sebagai masyarakat dalam menjalani kewajiban di sekolah?
Tantangan terberat dari Caraka itu menaikkan toren ke lantai 3. Itu sangat berat karena membutuhkan kekompakan, kerjasama tim Caraka untuk semua Caraka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Patrick. Nah, apa yang terjadi jika seorang siswa melalaikan kewajibannya? Kalau seorang siswa melalaikan kewajibannya, kemungkinan besar kegiatan KBM tidak berjalan lancar dan siswa itu kemungkinan ditegur oleh gurunya. Itu saja, Pat? Ya, itu saja. Ya, terima kasih ya, Patrick.